Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, akhirnya Refly Harun buka suara lah terkait tudingan Eko Kuntadi yang menyebut Rizal Afiff dibayar 7 juta untuk berbohong mengaku mantan napiter di podcastnya Refly Harun. Tujuannya membela Munarman atas saran Bahar Smith dan Refly. Dan ternyata sudah dibantah oleh Refly Harun. Refly Harun mengaku jika itu settingan, tidak mungkin pada podcastnya live streaming. Itu pun live streamingnya juga waktunya tidak singkat, melainkan 1 jam lebih. Jika itu settingan, menurut Refly Harun, ya pasti tidak akan live streaming. Logikanya seperti itu. Namun Denny Siregar di sini menjawab, gua nggak percaya, sambil emotikon menangis. Menyikapi hal ini sangat keren sekali loh ketika Refly Harun dituduh oleh Eko Kuntadi. Melainkan Refly Harun menanggapi santai. Tunjukkan bukti-buktinya. Buktinya apa? Ya kemungkinan kalau yang mantan menteri tersebut kemungkinan jika dituduh seperti itu pasti langsung lapor ke pihak kepolisian. Tetapi ini tidak. Kita memang membutuhkan kedewasaan dalam menyikapi tuduhan dan juga perbedaan pendapat. Ini sangat keren sekali. Melainkan Refly Harun juga menyuruh Eko Kuntadi untuk mengumpulkan bukti-buktinya jika memang Refly membayar 7 juta tersebut dan podcast itu settingan. Coba kita lihat komentar-komentarnya dari tweetan Denny Siregar ini. Cek aja digital konten-konten YouTube-nya selama ini banyak ngibul dan provokasi. Salah satu yang kena kasus hukum yang Sugi Nur itu. Dan podcastnya juga selalu ngasih panggung bagi FPI dan juga bagi HTI untuk menyebarkan paham khilafah. Ya memang sih, terlepas dari itu benar atau tidak, memang jejak digitalnya sering mengasih panggung ya ex-FPI lah, khilafah dan sebagainya. Intinya yang selalu kritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya kalau dilihat dari jejak digitalnya, rekam digitalnya, ya memang agak nyambung sih. Kirain dia beneran pinter bang, konon kabarnya dia ahli tata negara loh. Yang pasti membantah. Masa harus ngaku? Mungkin dari dulu emang tukang ngibul dan hobinya ngibul. Kali ini aja dia apes dan baru ketahuan kalau podcastnya podcast ngibul dan halu. Ya memang kalau diulas lagi ya, narasumbernya itu selalu yang kontroversi. Ya seperti Sugi Nur, Bahar Smith. Sehingga tidak ada pendidikan ya ketika kita melihat podcast yang narasumbernya saja belum jelas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pakar hukum tata negara Refly Harun membantah tudingan yang viral di media sosial bahwa dia membayar Abi Rizal Afiff 7 juta untuk menyampaikan keterangan palsunya. Rizal yang belakangan tersangkut kasus penculikan anak dan pencabulan pernah diwawancarai oleh Refly dalam podcast di akun YouTube-nya. Tudingan ini disampaikan aktivis medsos Eko Kuntadi. Dalam akun Twitter Eko Kuntadi, kemarin Eko mencuit bahwa Rizal dibayar 7 juta untuk berbohong sebagai mantan narapidana teroris atau napiter di podcast YouTube Refly Harun. Wawancara itu juga disebut rekayasa atau settingan. Berdasarkan pengakuan Refly, dia hanya memberikan uang transportasi kepada Rizal usai wawancara di podcast YouTube-nya pada 9 Februari 2022. Uang transport itu menurutnya memang selalu dia berikan kepada narasumber yang dianggap membutuhkan. Saya kasih uang Rizal sekadarnya saja setelah wawancara itu. Saya lupa berapa persisnya, tapi tidak sampai 500.000. Ya sekedar ongkos transport yang bisa saya berikan ke narasumber yang secara ekonomi memang saya pandang membutuhkan, kata dia saat dihubungi pada Senin 16 Mei 2022. Tantang untuk buktikan podcast Rizal Afiff settingan. Refly juga membantah cuitan yang menyebut wawancara dirinya dengan Rizal itu settingan. Bahar bin Smith untuk membantu kasus ex-sekretaris umum FPI Munarman. Refly menyatakan siap berhadapan dengan pemilik akun Twitter itu. Saya bahkan menantang sumber yang menyatakan saya merekayasa wawancara. Tolong hadapkan dengan saya itu orang. Pasti tidak ada dan pasti tidak berani, ujar Refly. Refly pun memberikan sejumlah bukti wawancara dengan Rizal Afiff tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu dan arahan orang tertentu. Salah satu bukti adalah wawancara itu disiarkan langsung live streaming tanpa membaca teks atau contekan pertanyaan hingga durasi sangat panjang. Logika sederhana, kalau wawancaranya disetting, nggak mungkin live streaming dan durasi wawancaranya 1 jam 18 menit, ujar dia. Lapas Gunung Sindur bantah Abi Rizal Afiff pernah jadi napi terorisme.
Beberapa bulan setelah podcast itu, Abi Rizal Afif ditangkap kepolisian. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor menembak Rizal. Tersangka penculik anak lantaran melawan saat hendak ditangkap. Pria 27 tahun asal Depok itu terbukti menculik 12 anak. Beberapa di antaranya bahkan dicabuli. Pria yang mengaku mantan narapidana teroris kasus bom Sarinah pada 2016. Dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bogor, tersangka adalah buruh harian lepas di kota Depok. Dia juga pernah menjadi terpidana dalam kasus penipuan di kota asalnya itu. Penculik anak itu juga mengaku pernah mengaku pelatihan teroris di Poso selama 7 bulan dan ditangkap serta menjalani tahanan sebagai napi teroris di Lapas Gunung Sindur. Namun Kepala Lapas Gunung Sindur, Mujiarto, membantah keterangan itu. Dia memastikan tidak pernah ada warga binaan penjara atau WBT bernama Abi Rizal Afif di lapasnya itu. Dalam pencarian data di Lapas Gunung Sindur, nama Abi Rizal Afif tidak ditemukan pernah menghuni. Artinya, pelaku penculikan anak itu memberikan keterangan lain kepada penyidik kepolisian. Setelah mengetahui keterangan Rizal sebagai ex-napi teroris itu tidak benar, Refli Harun mengatakan telah mencabut podcast kontroversialnya itu. Saya unlist setelah ada kabar Rizal ditangkap dalam kasus lain. Kalau ikuti naluri pemasaran, harusnya saya biarkan. Pasti lebih banyak lagi yang nonton. Tapi kan itu tidak bertanggung jawab karena menyebarkan info yang belakangan bantah pihak-pihak lain, ujar Refli. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara yang membantah tudingan Eko Kuntadi. Diketahui, Eko Kuntadi menyebut bahwa kabarnya Rizal Afif dibayar untuk berbohong agar mengaku sebagai mantan napiter di podcast Refli Harun. Tak terima dengan tuduhan Eko Kuntadi, Refli Harun pun menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya merupakan fitnah belaka. Menanggapi hal tersebut, Denny Siregar mengaku tidak percaya dengan ucapan Refli Harun itu. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya Denny Siregar 7 pada Selasa 17 Mei 2022. "Ah, gua nggak percaya," ujar Denny Siregar. Sebelumnya memang Refli Harun membantah habis-habisan tudingan pegiat media sosial Eko Kuntadi yang menyebutnya berbohong. Hal itu disampaikan Refli Harun dalam akun YouTube pribadinya pada Selasa 17 Mei 2022. "Saya mau bahas lebih banyak, lebih dalam karena fitnah seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tapi juga kalau tidak berkembang ya cuekin aja," ujar Refli Harun. Refli Harun meminta Eko menyebutkan sumber dari tuduhan tersebut. Menurut Refli, jika Eko tidak berani mengungkapkan sumbernya maka Eko lah yang berbohong. "Mas Eko Kuntadi, tolong Anda katakan dari mana sumber kabar tersebut. Kalau Anda tidak bisa menyebutnya sumbernya, maka berarti Anda yang berbohong, jangan-jangan tambahnya." Terkait tuduhan agar membela Munarman, Refli menegaskan hal tersebut tidak benar. "Aduh, kalau membela Munarman tidak usah pakai rekayasa begini. Orang Noel aja yang jelas-jelas mengikuti Jokowi itu bersaksi bahwa Munarman bukan teroris," ujar Refli Harun.